nama saya Handika Afzal Ardiansyah dengan NIM 23080106191. Saya Fauzi Radian Adi Nugroho dengan NIM 2308010610687. Nama saya Saukat Fadil Utomo dengan NIM 2308010106990. Nama saya Novel Gofar Lubis dengan NIM 23080101082. Nama saya Syafiq Tiul Haqi dengan NIM 23080101700. Maksud dan tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas proyek hukum waris. Saya mengambil, kelompok kami mengambil studi kasus dari film Orang Kaya Baru yang telah kami modifikasi sebagai berikut. Jadi ada sebuah keluarga yang dikepalai oleh bapak, di mana latar belakangnya ini dulunya adalah seorang yang kaya raya, namun menutupi kekayaannya ini selama masa hidupnya dengan keluarganya. Bapak mempunyai 2 orang istri, yaitu istri sah. Istri pertama memiliki 3 anak, istri kedua tidak memiliki anak sama sekali. Istri pertama ini memiliki 3 anak, yaitu Duta, Tika, dan juga Dodi, di mana anak yang kedua ini juga sudah menikah dengan seseorang yang bernama Bayu. Singkat cerita, Ayah dan Tika mengalami sebuah kecelakaan yang dinyatakan oleh pengadilan sebagai mati bersama. Kemudian selang beberapa saat mendengar kematian tersebut, datanglah seorang pengacara yang mendatangi keluarga dari istri pertama tadi, yang menjelaskan bahwa ayah sebenarnya meninggalkan sebuah warisan sejumlah 100 miliar yang didapatkan sebelum pernikahan dari istri pertama dan juga istri kedua itu terjadi, yang akan diwariskan kepada keluarga yang tersisa. Selama masa hidupnya ayah ini sengaja untuk menutupi kekayaannya, dikarenakan ingin supaya memiliki keluarga yang hidup dengan secara sederhana. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu waris. Jadi pengertian hukum waris ini menurut Apitlo, kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Dalam video ini saya akan menjelaskan syarat pewarisan yang dimodifikasi pada film Orang Kaya Baru. Apa saja syarat pewarisan tersebut? Syarat pewarisan dibagi menjadi 3. Yang pertama adanya pewaris, yang kedua adanya ahli waris, dan yang ketiga adanya harta warisan. Yang pertama adanya ahli waris. Syarat yang harus dipenuhi seorang pewaris hanya terjadi karena kematian. Dalam hal ini kematian yang dimaksud adalah kematian yang wajar atau alamiah berdasarkan pasal 830 KUH Perdata. Dan yang kedua adanya ahli waris bagi menjadi 3. Yang pertama harus mempunyai hak atas warisan si pewaris yang dapat timbul karena adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris sah ataupun luar nikah berdasarkan pasal 832 KUH Perdata, atau dapat timbul karena adanya suatu pemberian melalui sebuah wasiat berdasarkan pasal 874 KUH Perdata. Dan yang kedua harus sudah pada saat pewaris meninggal dunia. Dan yang ketiga tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap hukum, atau menolak warisan. Dan yang terakhir adanya harta warisan sejumlah kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bagan pewarisan, golongan ahli waris, dan proses pembagian harta warisan dalam film Orang Kaya Baru yang telah kami modifikasi. Yang pertama adalah bagan keluarga. Dalam keluarga ini pertama terdapat ayah yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Kemudian ada ibu atau istri pertama dan ada istri kedua. Kemudian mereka memiliki 3 orang anak. Yang pertama ada Duta,
Kemudian anak kedua adalah Tika, yang mana ikut meninggal dalam kecelakaan mobil bersama ayah. Kemudian Tika ini juga memiliki suami bernama Bayu. Kemudian anak ketiga adalah Dodi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayah terhadap ibu atau istri pertama merupakan keluarga semenda. Kemudian yang kedua, ayah terhadap istri kedua merupakan keluarga semenda. Kemudian yang ketiga, Duta, Tika, dan Dodi merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas terhadap ayah dan ibu dalam derajat pertama. Kemudian yang keempat, Tika terhadap Bayu merupakan keluarga semenda. Selanjutnya mengenai golongan ahli waris. Yang pertama, ahli waris golongan 1 diatur dalam pasal 852 KUH Perdata yang mengatur ahli waris dalam golongan 1 yaitu suami atau istri pewaris dan keturunannya atau anak. Rumusan pembagian per kepala atau tiap kepala adalah sama. Kemudian yang kedua adalah ahli waris golongan kedua, diatur dalam pasal 854 sampai dengan pasal 857 KUH Perdata. Pasal 854 KUH Perdata menentukan apabila golongan 1 sudah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan 2, yaitu ibu dan saudara-saudara atau keturunannya. Kemudian ahli waris golongan 3 diatur dalam pasal 850 junto pasal 853 KUH Perdata. Apabila golongan 1 dan golongan 2 tidak ada, maka harta warisan dibagi 2 sama besar atau di-cloving, yaitu setengah bagian untuk pancer bapak dan setengah untuk pancer ibu. Kemudian terakhir ada ahli waris golongan 4. Diatur dalam pasal 858 ayat 3 KUH Perdata, apabila golongan 3 pada golongan ketiga pada kedua belah pihak tidak ada, maka harta warisan akan jatuh kepada keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Kemudian selanjutnya adalah ahli analisis golongan ahli waris dalam film Orang Kaya Baru yang telah kami modifikasi. Ahli waris dalam film Orang Kaya Baru yaitu istri pertama janda dan istri kedua janda. Kemudian anak pertama Duta dan anak ketiga Dodi, yang merupakan ahli waris golongan pertama yang menurut pembagian harta waris perdata yang apabila berpedoman pada pasal 852 KUH Perdata, masing-masing kepala tersebut mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1/4 total dari harta warisan. Pembagian detailnya adalah sebagai berikut. Istri pertama dan kedua mendapatkan bagian 1/4 dari 100 miliar, yaitu 25 miliar untuk masing-masing istri pertama dan istri kedua. Kemudian Duta dan Dodi sebagai anak kandung sah mendapatkan bagian 1/4 dari 100 miliar, yaitu 25 miliar untuk masing-masing, yaitu untuk Duta dan untuk Dodi. Kemudian Tika memberikan harta warisannya kepada Bayu selaku suami sah sebagai golongan pertama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika terjadinya kecelakaan dan mereka semua meninggal bersama. Pada film OKB yang telah kami modifikasi alur ceritanya, kami mengandaikan sebuah peristiwa di mana terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya ayah dan anak yang bernama Tika meninggal bersama. Maka menurut pasal 831 KUH Perdata, yaitu mati bersama dan meninggal pada saat yang sama atau malapetaka yang sama atau pada hari yang sama dengan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka dianggap meninggal pada detik atau saat yang sama. Dalam hal ini tidak ada permindahan harta antara mereka. Ayah dapat memberikan harta warisannya kepada istri pertama, kedua, Duta, dan Dodi, yang masing-masing mendapati 1/4 bagian dari harta warisan, sedangkan Tika memberikan harta warisannya kepada Bayu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak. Dalam hukum keluarga Indonesia, dikenal 3 jenis hukum anak, yaitu anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan undang-undang perkawinan. Meskipun undang-undang perkawinan dan peraturan perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang status anak. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan memiliki status hukum serta perlindungan yang lebih kuat. Anak luar kawin itu diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Untuk penjelasan lebih rinci,
Acuan tambahan digunakan dari KUH Perdata yang mengklasifikasikan anak luar kawin menjadi 3. Yang pertama, anak luar kawin biasa. Anak luar kawin biasa adalah anak dari pasangan yang tidak terhalang untuk menikah dan dapat diakui sebagai anak yang sah jika pernikahan terjadi. Yang kedua, anak luar kawin anak sumbang. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang dilarang menikah karena hubungan darah. Yang ketiga, anak luar kawin hasil zina. Anak luar kawin hasil zina yaitu lahir dari hubungan yang melanggar asas monogami, seperti ketika salah satu atau kedua orang tua masih terikat perkawinan lain dan tidak dapat diakui secara hukum. Sementara itu, anak angkat tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KUH Perdata, melainkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Administrasi Kependudukan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Simsminduk. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan secara hukum dari orang tua kandung atau wali ke orang tua angkat melalui putusan atau penentuan pengadilan.